Bribka Riki Rizal sudah buka-bukaan kasus tewasnya Brigadir J, kini pasrah nasibnya di Polri. Tribunnews.com, Jakarta. Dua tersangka kasus tewasnya Brigadir J sudah buka-bukaan. Mengikuti jejak Baradae, kini Bribka Riki Rizal mulai bernyanyi. Bribka Riki Rizal tak lagi mengikuti skenario Ferdy Sambo. Setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya, Bribka Riki Rizal langsung mengubah keterangannya. Sejumlah pengakuan dari Bribka Riki Rizal mulai dari peristiwa Magelang hingga saat detik-detik penembakan sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Bahkan Bribka Riki Rizal pun mengaku siap menghadapi Ferdy Sambo di pengadilan. Menyoal nasib karirnya di Polri, Bribka Riki Rizal pasrah, termasuk jika sampai dipecat. Bribka Riki Rizal pasrah jika nantinya dipecat dari Polri. Bribka Riki Rizal mengaku tidak bersalah di balik kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Bahkan, Bribka Riki Rizal siap menghadapi sidang offline bertemu dengan Irjen Ferdy Sambo. Hal ini disampaikan oleh pengacara Bribka Riki Rizal, Erman Umar. Erman Umar menyatakan bahwa kliennya merupakan korban dari keadaan. Sebaliknya, Bribka Riki Rizal tak pernah ikut dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J. Penyesalan apa? Dia di kejadian ini pasti apa-apa, tapi kan di kejadian ini bukan dia perbuat. Dia korban keadaan. Ya kan? Kan gak mungkin dia membayangkan ini. Gak mungkin dia kecuali ada perencanaan dia akan ditembak di sana. Ini kan gak, kata Erman kepada wartawan, Jumat, 9 September 2022. Lebih lanjut, Erman menambahkan bahwa Bribka Riki Rizal juga pasrah jika nantinya harus dipecat dari institusi Polri. Namun yang pasti, dia bakal mengajukan banding lantaran tak sepenuhnya bersalah. Yang saya tahu dia pasrah aja. Menyampaikan apa adanya toh juga kalau saya dipecat. Tapi saya akan banding kalau tidak sesuai kesalahan saya, pungkasnya. Erman juga menyatakan bahwa Bribka Riki Rizal tak tahu menahu soal rencana penembakan Brigadir J. Karena itu, kliennya juga sempat menyatakan kesiapannya untuk menghadiri sidang offline dihadapkan dengan Ferdy Sambo. Sekarang begini, dia kan merasa benar nih. Dia bilang di depan saya, kamu berani gak berhadap-hadapan dalam persidangan offline, berani gak misalnya kenapa karena Pak Sambo memang kelihatannya si Baradae, ini penakut. Si Baradae kan Brimob, si Bribka RR lantas memang beda, jelasnya. Jadi makanya, kalau keluarganya khawatir, berani gak suatu saat di sidang. Kalau sidang saya, Bribka Riki, berani, ya udah ngapain harus Kalau saya kan maunya sidangnya offline, supaya lebih tahu akuratnya, tahu mensreanya, sambungnya. Pengacara minta Bribka Riki Rizal tak dijadikan tersangka. Pengacara Bribka Riki Rizal, Erman Umar menyatakan kliennya seharusnya tak dijadikan tersangka. Akan tetapi Bribka Riki Rizal jadi saksi di kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kalau menurut saya, sebenarnya klien saya pantasnya sebagai seorang saksi, kata Erman Umar kepada wartawan, Jumat, 9 September 2022. Erman Umar menuturkan bahwa kliennya tidak pernah tahu menahu soal rencana penembakan Brigadir J. Sebaliknya, kliennya malah sempat menyatakan menolak perintah Irjen Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Pertama dia tidak punya mens rea untuk disuruh. Tidak berani saya Pak, kenapa dia tidak melapor keluar atau pergi melaporkan keluar wah ini ada perbuatan, ungkap Erman. Menurut Erman, Bribka Riki Rizal juga mengaku kaget melihat Brigadir J dieksekusi di rumah dinas Ferdy Sambo. Bribka Riki Rizal berpikir bahwa Ferdy Sambo hanya akan mengklarifikasi kepada Brigadir J soal kejadian di Magelang. Halaman selanjutnya. Dia kan belum sampai sejauh itu, ini dadakan. Dipanggil lagi Richard, mana ada waktu sementara dia juga goncang juga. Dan juga berpikir, tidak mungkinlah pasti diklarifikasi dulu, pungkasnya. Pengakuan Bribka Riki Rizal. Berikut ini pengakuan Bribka Riki Rizal, RR, mengenai kejadian di Magelang hingga detik-detik tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Ekskadif Propam Irjen Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Bribka RR memberi pengakuan terkait apa yang terjadi di Magelang sebelum akhirnya Brigadir J tewas dibunuh oleh Ferdy Sambo. Pengakuan Bribka RR ini telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini, Bribka RR merupakan satu dari 5 tersangka pembunuhan Brigadir J.
Sebelumnya, Bribka RR juga dinyatakan jujur setelah menjalani tes kebohongan. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap Re, RR, dan KM. Hasilnya, no deception indicated, alias jujur, kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian, Selasa, 6 September 2022, mengutip Kompas TV. Dihimpun tribunnews.com, Jumat, 9 September 2022, berikut pengakuan Bribka RR mulai dari pengakuan kejadian di Magelang hingga detik-detik tewasnya Brigadir J. 1. Kesaksian Bribka RR soal kejadian di Magelang. Kejadian di Magelang menjadi penting karena hal inilah yang menjadi pemicu Ferdy Sambo memerintahkan pembunuhan Brigadir J. Sayangnya, apa yang sebenarnya dialami istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati di Magelang masih menjadi tanda tanya. Namun demikian, Bribka RR memberikan kesaksiannya. Menurut pengacara Bribka RR, Erman Umar, saat itu Bribka RR dan Barada Richard Eliezer alias Baradae sedang mengantar anaknya Ferdy Sambo ke Sekolah Taruna Nusantara. Namun saat di tengah jalan, Baradae mendapatkan telepon dari istri Sambo. Dalam pembicaraan itu, keduanya diminta pulang. Bribka RR dan Baradae kemudian pulang. Saat tiba di rumah Ferdy Sambo, suasana sudah tegang di mana Kuat Maruf tampak marah kepada Brigadir J. Si Richard yang ditelepon. Balik mereka, pas balik dilihat di lantai 1, nggak ada orang. Naik ke atas itulah ketemu Kuat dalam keadaan tegang, kayak ngamuk ditanya ada apa? Dibilang, itu nggak tahu si Yosua, jelas dia, Kamis, 8 September 2022, sebagaimana diberitakan tribunnews.com. Saat itu, kata Erman, asisten Putri Chandrawati yang bernama Susi juga ada di lokasi. Dia melihat atasannya itu menangis di dalam kamarnya. Di saat yang bersamaan, Brigadir J pun berupaya untuk menemui Putri di dalam kamar namun ditahan oleh Kuat Maruf memakai pisau. Terus Yosua masih berupaya lagi mau ketemu sama ibu. Ditahan pakai pisau oleh si Pak Kuat. Itu diceritain, akhirnya kan si RR ini jadi bingung. Jadi nggak tahulah. Makanya dia nggak bisa bicara sama Pak Sambo, ungkap Erman. Tak lama setelah itu, Bribka Riki pun menemui Putri Chandrawati di dalam kamar yang ternyata sedang berbaring. Putri pun meminta agar Bribka Riki memanggil Brigadir J. Akhirnya kan dia melihat juga ibu ya, ibu di kamar, berbaring di kamar. Ada apa bu? Dia nggak menjelaskan ibu, tapi tanya, mana Yosua? Dipanggillah ke bawah, dipanggil ke bawah. Sambil dia nanya, ada apa Yosua? Ya nggak tahu tuh, dia marah-marah. Gak tahu tuh Om Kuat kok marah-marah sama saya, jelas Erman. Akhirnya, dia naiklah berdua, nah ayo, kamu tadi ibu nanya kamu. Naiklah ke atas. Masuk. Si Yosua masuk kamar, duduk. Ibunya berbaring setengah dua baring bantal. Tapi si RR nggak nungguin. Dia balik, sambil nunggu di luar takutnya kejadian apa-apakan. Itu aja. Tapi dia nggak dengar kejadian apa, pembicaraan, nggak, sambung Erman. Erman menuturkan bahwa Bribka Riki sempat kembali menanyakan peristiwa yang terjadi kepada Brigadir J seusai keluar kamar. Namun, Brigadir J menyatakan bahwa tidak ada masalah. Dia, Brigadir J, turun diikutin ke bawah, ditanya lagi ke Yosua, Yosua ada apa sih? Tadi kan kalau pertama dia bilang si Kuat marah-marah nggak karuan. Kalau sekarang ditanya, udah gak ada apa-apa kok bang. Nah jadikan gak ada selama di Magelang gak mendapatkan informasi tentang itu, kejadian sebenarnya yang dialami Putri, pungkasnya. 2. Dipanggil Ferdy Sambo di Saguling, ditanya apakah bersedia menembak Brigadir J. Erman Umar juga mengungkap kesaksian Bribka RR saat kliennya itu dipanggil Ferdy Sambo saat berada di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Saat itu, Ferdy Sambo bertanya kepada Bribka RR mengenai apa yang terjadi di Magelang. Kan di Saguling itu dipanggil. Dipanggil, dia, Ferdy Sambo, Red, tanya, ada kejadian apa di Magelang? Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Ini ibu dilecehkan, pelecehan terhadap ibu. Dan itu sambil nangis dan emosi. Saya enggak tahu pak, kata Erman di lobi Bareskrim Polri, Jakarta. Kamis, 8 September 2022, sebagaimana diberitakan tribunnews.com. Menurut Erman, di ruangan itu juga ada Putri. Istri Ferdy Sambo itu juga mengatakan bahwa Yosua melakukan pelecehan terhadap dirinya.
Kemudian, saat itu Ferdi Sambo menanya,